Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita masuk lagi di mata kuliah kajian dan pengantar pembelajaran matematika menengah. Nah, kali ini kita masuk di materi sistem bilangan real. Saya rasa teman-teman sudah sangat-sangat familiar dengan materi ini. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tentang sifat-sifat bilangan negatif. Nah, bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0, biasanya ditulis dengan tanda minus. Nah, ini bilangan 0 kan? Nah, di bagian kanannya ini adalah bilangan positif. Nah, bilangan negatif itu berada di sebelah kiri sini. Dan lebih kecil dari 0. Selanjutnya, eksplorasi sifat bilangan negatif. Nah, yang pertama kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika dua bilangan negatif itu dijumlahkan, hasilnya itu tetap negatif. Nah, contohnya itu adalah negatif 3 tambah negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 8. Nah, biasanya kita kalau waktu kecil itu selalu konsepnya jika kita memiliki utang itu 3 dan utangnya bertambah lagi 5, maka utangnya jadi bertambah makin banyak yaitu 8. Nah, seperti itu konsepnya. Tetapi jika bilangan negatif itu dikurangkan dari bilangan positif, itu hasilnya akan lebih besar. Nah, misalkan itu 4 dikurangi dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 4 ditambah 2 karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Sehingga 4 ditambah 2 itu hasilnya adalah 6. Selanjutnya itu adalah perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dua bilangan negatif itu menghasilkan bilangan positif. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa negatif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah positif. 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. Sehingga negatif 4 kali negatif 3 hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya jika satu bilangan negatif dan satu bilangan positif itu dikalikan, hasilnya itu adalah negatif. Nah, misal contohnya negatif 4 dikali 3 itu hasilnya adalah negatif 12. Jadi negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pangkat bilangan negatif. Nah, jika bilangan negatif itu dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif, yaitu negatif 2 dipangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Nah, dari mana ini negatif 2 kita jabarkan pangkat 4-nya. Jadi negatif 2 dikali negatif 2. Ada berapa banyak negatif 2-nya? Ada 4 ya. Ini kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif dikali negatif itu positif. 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian negatif kali negatif positif. 2 kali 2 4. 4 kali 4 adalah 16. Seperti itu ya. Nah, jika bilangan negatif itu dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya negatif karena contohnya ini negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2-nya sebanyak 3 kali ya. Nah, negatif 2 kali negatif 2 itu adalah positif 4. Kemudian dikali lagi dengan negatif 2, berarti 4 dikali 2 itu 8, positif dikali negatif itu adalah negatif. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, itu dia tadi eksplorasi sifat-sifat dari bilangan negatif. Nah, selanjutnya latihan buat teman-teman. Di sini kita mau buktikan sifat perkalian bilangan negatif. Nah, buktikan bahwa negatif A kali negatif B itu adalah A kali B. Silakan teman-teman buktikan dengan berbagai cara, bagaimana cara mendapatkan ini. Ini latihan yang pertama.
Selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan rasional. Jadi, salah satu bilangan real itu adalah bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan AB adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Ini harus dan wajib B-nya tidak sama dengan 0. Nah, pertama, bilangan rasional bisa dinyatakan dalam bentuk desimal yang berulang atau berhenti. Nah, contohnya itu 1/2. 1/2 itu hasilnya adalah 0,5, di mana bilangan desimalnya ini berhenti 0,5. Selanjutnya yang bagaimana bilangan desimal yang berulang itu contoh yang kedua, yaitu 1/3. 1/3 itu sama dengan 0,33. Ini masih banyak tiga-tiganya, tidak ada berhentinya, masih 3, 3, sampai seterusnya. Nah, itu adalah bilangan desimal berulang. Sedangkan kita masuk lagi ke operasinya, yaitu hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua bilangan rasional itu selalu bilangan rasional. Jadi selalu bilangan rasional. 1/2 tambah 1/3 itu sama dengan 3/6 tambah 2/6. 3 tambah 2 itu 5/6. Jadi ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 1/2 tambah 1/3 itu kalau kita samakan penyebutnya itu ini bisa 6 ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Seperti itu ya. Ditambah, ini 6 juga ya. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 1 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 5/6. Oke, gampang ya. Selanjutnya kita masuk di pembuktian jumlah dua bilangan rasional adalah rasional. Jadi kita mau buktikan bahwa dua bilangan rasional ini kalau dijumlahkan dia juga hasilnya rasional. Nah, misalkan R1 itu sama dengan A per B dan R2 itu sama dengan C per D. Adalah dua bilangan rasional. Maka jumlahnya itu seperti ini, R1 ditambah R2, ini tadi kita jumlahkan, A per B tambah C per D. Nah, ini kita bisa B kali D, berarti B dikali D dibagi dengan B, itu hasilnya adalah D. D dikali A hasilnya DA atau AD. Begitupun yang ini, BD dibagi dengan D itu hasilnya adalah B, B kali C itu hasilnya BC. Nah, karena hasilnya tetap dalam bentuk pecahan dengan penyebut BD tidak sama dengan 0, yang ini tadi tidak sama dengan 0, maka jumlah dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Seperti itu ya. Nah, di sini ada hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu bilangan rasional. Nah, yang kita buktikan yang di sini itu adalah pembuktikan jumlah dua bilangan rasional. Nah, yang menjadi latihan kedua, silakan teman-teman berikan contoh beserta jawaban dari hasil pengurangan, perkalian, dan pembagian dua bilangan rasional adalah bilangan rasional juga. Jadi ada pembuktian tentang pengurangannya, kemudian pembuktian perkalian, kemudian pembagian dua bilangan rasional itu juga hasilnya adalah tetap rasional. Itu ya latihan kedua. Nah, selanjutnya kita masuk di sifat-sifat bilangan irasional. Nah, setelah kita membahas tentang bilangan rasional, kita bahas lagi tentang bilangan irasional. Itu salah satu dari sistem bilangan real. Nah, apa sih bilangan irasional? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan A per B. Dan desimalnya tidak berulang serta tidak berhenti.
Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini, pi. Pi itu adalah bilangan irasional. Pi itu sama dengan 3,14 sekian-sekian ini ya. Nah, selanjutnya apalagi bilangan irasional selain pi? Selain pi itu adalah akar 2. Itu bisa masuk irasional akar 2, akar 3, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, eksplorasi sifat bilangan irasional. Kita eksplor dulu apa saja sifat-sifat dari bilangan irasional. Nah, pertama, penjumlahan atau perkalian dua bilangan irasional belum tentu irasional. Pertama, lihat ini. Contoh, akar 2 ditambah negatif akar 2 itu sama dengan 0. Iya ya, positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif ya. Berarti akar 2 kurang akar 2. Akar 2 kurang akar 2 hasilnya 0. Nah, itu untuk penjumlahan yang pertama. Dia di sini hasilnya rasional. Tetapi ketika kita ada contoh seperti ini, akar 2 ditambah akar 3, itu hasilnya tetap irasional. Karena kenapa? Karena akar 2 itu kita bisa tuliskan dengan pendekatan di mana akar 2 itu kita bisa dapatkan hasilnya adalah 1,414 dan akar 3 itu hasilnya adalah 1,732. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah 3,146. Nah, ini masih masuk di bilangan irasional karena hasilnya ini sebenarnya tidak berulang dan tidak berhenti di sini. Nah, atau biasanya kalau kita ingin dalam bentuk eksak saja tidak dibulatkan, maka hasil dari akar 2 tambah akar 3 itu tetap adalah akar 2 tambah akar 3. Begini saja hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah bilangan irasional. Nah, bagaimana kalau hasil perkalian dua bilangan irasional? Nah, hasil perkalian dua bilangan irasional itu bisa menjadi bilangan rasional. Kok gitu? Nah, kita coba contohnya. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Maksudnya akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu sendiri itu adalah 2. Ini bisa menjadi bilangan rasional. Kenapa dia menjadi bilangan rasional? Karena 2 itu sama saja dengan 2/1. Nah, ini adalah masuk bilangan rasional. Nah, di sini kita buktikan akar 2 itu mengapa dikatakan sebagai bilangan irasional. Nah, di sini kita misalkan akar 2 itu adalah rasional, maka dapat ditulis akar 2 itu sama dengan A per B. Dengan AB itu adalah bilangan bulat relatif prima, yaitu bilangan yang tidak dapat lagi disederhanakan. Jadi AB ini adalah bilangan yang sudah sangat-sangat sederhana. Itu ya syaratnya. Nah, pertama kita kuadratkan kedua sisi. 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Ini tadi kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan kedua sisinya, maka akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. A kuadrat per B kuadrat. Nah, hasilnya ini adalah, ini B kuadrat ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Sebelum di A kuadrat ini ya. Hasilnya adalah 2 kali B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, kita komutatifkan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, karena A kuadrat itu genap, maka A juga genap. Sehingga bisa ditulis A itu sama dengan 2K. Ini A-nya 2K, kita substitusi A-nya menjadi 2K, maka 2K kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, 2K dikali 2K sama dengan 4K kuadrat. Di sini ya, kalau kita mau jabarkan, 2K dikali 2K, 2 kali 2, 4, K kali K sama dengan K kuadrat. Jadi 4K kuadrat. Itu sama dengan 2B kuadrat.
Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2K kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, ini menunjukkan bahwa B kuadrat itu juga genap, sehingga B itu adalah genap. Nah, di sini tadi dikatakan bahwasanya itu A dan B itu adalah bilangan bulat relatif prima, artinya A dan B itu harus bilangan yang benar-benar sangat sederhana. Artinya tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, sedangkan di sini tadi dikatakan bahwasanya karena B genap dan A juga genap, maka mereka ini tidak relatif prima, bertentangan dengan asumsi awal. Kenapa? Kalau A dan B-nya genap, itu dia tidak relatif prima karena kita misalkan di sini A-nya 2, ini bilangan genap ya, terus B-nya 4, bilangan genap. Nah, ini kalau kita kerjakan bisa disederhanakan lagi. Ketika 2 dibagi 2 itu hasilnya 1 dan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini tidak relatif prima ya, artinya tidak sederhana, masih bisa disederhanakan. Sedangkan syaratnya itu A dan B tadi harus relatif prima, artinya sangat sederhana ya, tidak bisa lagi disederhanakan. Sehingga dapat dibuktikan bahwa akar 2 itu adalah bilangan irasional. Oke, bisa dipahami? Lanjut ke sifat-sifat eksponen. Nah, ada 3 sifat eksponen. Yang pertama, hukum perkalian eksponen. Yang kedua adalah hukum pembagian eksponen. Dan yang ketiga adalah eksponen 0 dan negatif. Yang pertama, hukum perkalian eksponen, di mana A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N, di mana M dan N-nya itu pangkatnya dijumlahkan. Itu untuk hukum perkalian. Sehingga 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 5 itu seperti ini tadi. 2-nya ada 5. Sehingga hasil perkalian dari ini adalah 32. Nah, selanjutnya untuk pembagian eksponen yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M kurang N, di mana pangkatnya ini kita kurangkan. Jadi, misalnya 3 pangkat 5 itu dibagi dengan 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurangi dengan 2 ini tadi. Hasilnya adalah 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu sama dengan 9, kemudian dikali 3 itu sama dengan 27. Nah, selanjutnya eksponen 0 dan negatif. Nah, kalau A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa semua bilangan kecuali 0 itu sendiri ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali bilangan 0 itu sendiri. Jadi 0 pangkat 0 tidak menghasilkan 1 ya. Nah, selanjutnya A pangkat negatif N. A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1/A pangkat N. Nah, contoh 5 pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2 adalah 1/25. Nah, yang terakhir adalah sifat-sifat logaritma. Di sini menjadi latihan ketiga ya. Di sini dijelaskan bahwa logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Nah, silakan teman-teman buat contoh soal dan jawaban secara lengkap. Nah, jawaban secara lengkap ini harus lengkap ya. Kenapa? Misalnya logaritma BA itu hasilnya, contoh misalnya logaritma 32 itu hasilnya 5. Misal ya. Nah, ini kalian jelaskan kenapa hasilnya 5. Dijelaskan secara detail. Jangan hanya langsung logaritma ini sama dengan 5. Tapi
berikan prosesnya, kenapa bisa hasilnya 5. Seperti itu ya caranya. Jadi latihan 3 ini silakan buat contoh dan jawaban dari logaritma perkalian, logaritma pembagian, dan logaritma pangkat. Oke, sekian materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.